peringatan jangan sampai kita tidak bangun malam lah. Ayo ningkat sedikit lah. Jangan tidur terus sampai pagi. Sisihkan waktu untuk bisa bangun malam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dzukira indan Nabi, disebutkan pada zaman Nabi, rajulun, seorang laki-laki, nama lailatan hatta asbah. Tidur tidak bangun-bangun, tidak sholat malam. Dzaka rajulun, maka Nabi menyifati adalah seorang laki-laki, itu adalah orang yang bala syaitanu, syaitan telah kencing fi udunihi, di telinganya, sehingga tidak dengar seruan azan. Kan ada azan tahajud. Maksudnya apa? Tertutup dia. Berarti telah dibisiki oleh syaitan untuk tidak melakukan sholat malam. Jadi kalau Anda nggak pernah bangun malam, berarti Anda setiap malam dikencingi sama syaitan. Makna kencingnya apakah hakiki? Ya, hakiki nggak mustahil. Karena syaitan adalah alamnya beda dengan kita, ya. Dikencingi dengan kencing, wallah alam. Kencing, yang penting Nabi menyebut. Ya. Cuman para ulama memaknai kencing ini ada kencing yang sesungguhnya dikencing oleh syaitan. Artinya menjadikan sebab kita malas. Makna dikencingin adalah digoda oleh setan, diganggu setan, dibisiki oleh setan, sehingga kita menjadi tidak bangun malam. Maka dari itu ayo, pastikan tidur kita itu tertata, rapi. Jangan sampai kita, naudzubillah, kalau sudah asik dengan sesuatu, tontonan segala macam, sampai jam 1, jam 2, kapan tahajudnya? Pastikan kita bisa bangun malam. Minimal bangun malam itu, kalau Anda bangun malam, minimal Anda melakukan sholat witir. Dan jadikan itu sholat yang terakhir kalau bisa. Sholat witir itu sunnah sangat dikukuhkan. Kelas berat, ranking tinggi. Witir itu minimal 1, tapi 1 itu pelit banget. 3. Seperti waktu Anda di bulan Ramadan, 3, 2 plus 1 witir. Dan sebelum witir ini Anda bisa melakukan sholat bermacam-macam. Kalau seandainya Anda masih pemula dan kelas malas, cukuplah Anda melakukan 5 rakaat saja, wahai hamba Allah. Ngambil air wudhu, 5 rakaat itu bagi orang yang kelas kita ini memang kelas cepat ini kayak 5 menit sudah cukup, 6 menit sampai 10 menit deh. Jadi lakukan sholat dan ingat itu saat indah, saat mengadu kepada Allah. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan malam berlalu kecuali kita lewati dengan pengaduan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sholat malam. Jadi witir oke, 3 rakaat, 2 1. Sebelum witir ada 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 atau 10. Terserah suka-suka. Minimal dulu deh istiqomah, ayo. 2 rakaat plus 3, 5 rakaat minimal. Ini adalah sholatnya Ustadz. Ustadz itu alasannya banyak ceramah itu capek. Jadi itu ibu-ibu di kampung itu banyak sholatnya itu. Kalau tahu ibu-ibu itu kalau kita perhatikan sholatnya berpuluh-puluh. Ini Ustadz itu banyak alasan karena wah ini saya capek ceramah ini. Terus sibuk ngajar ini. Sehingga sholatnya sedikit. Saya guyonan memang seperti itu. Memang kenyataannya memang banyak alasan. Kita enggak. Ayo kita menjadi orang awam yang banyak sholatnya lah. Enggak usah jadi Ustadz dulu lah. Baik. Jadi 2 rakaatnya Anda bisa gabungkan bermacam-macam sholat. Sebab ada sholat yang boleh digabungkan dalam satu sholat. Ada niat-niat sholat yang bisa digabungkan. Contohnya, Anda berwudu. Setelah wudu Anda disunatkan sunat wudu. Sunat wudu. Kemudian Anda punya hajat. Anda disunatkan melakukan sholat 2 rakaat. Terserah namanya sholat hajat atau yang sebaik. Kemudian mungkin Anda punya keinginan besok mau pergi atau tidak pergi istikharah. 3. Apalagi coba, Anda pengen lagi? Termasuk di dalamnya ada tahajud juga. Itu karena berarti 4 niat Anda masukkan. Niatnya cuma ditaskan, dia tidak usah ngomong bingung-bingung. Ya Allah, saya pengen ini sholat wudu, sholat tahajud, ada istikharah, ada hajat. Allahu Akbar, 2 rakaat. Karena ini termasuk sholat yang boleh digabung. Yang nggak boleh digabung sholat ba'diyah, qobliyah, witir nggak boleh digabung dengan lainnya. Kalau ternyata Anda masih nggak kuat sama sekali, nggak mampu sekali, oh capek banget ya Allah, ngantuknya nggak kuat, Anda bisa bangun hanya dengan witir 2-3 rakaat saja, 2 plus 1. Itu saja, yang lain tidak. Witir, karena witir itu, karena mazhab Hanafi, witir wajib. Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal itu. Kemudian setelah itu Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk mengadu di sepertiga malam itu. Itu bukan bulan doa luar biasa. Allah akan mengabul doa hamba-hambanya yang memohon di saat itu. Nah ini. Jadi jangan sampai tidak bangun malam. Akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih Abi Hurairah
Zat Ibnu Majah fi akhiri Ibnu Majah, ada tambahan riwayat Ibnu Majah. Inna baulahu wallahi thaqil. Sungguh kencingnya syaitan itu berat menjadikan orang susah bangun, susah melakukan ibadah, ya. Berat. Karena dikencingi oleh setan itu. Nah, yuk kita latih bismillah mulai malam ini. Yang sudah istiqomahlah, yang belum, ini adalah saat dirindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Jika malam tiba sampai dikatakan ini ada bukan hadis. Kalau apa? Jannal lailu, jika telah datang malam, nama'ani kadzaba man mahabbati, telah berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku. Nah, tapi itu bukan firman Allah, bukan hadis qudsi. Ini adalah orang ulama itu menggambarkan begini loh, seolah-olah kalau kita mengaku cinta Allah, sementara Allah itu akan menyapa dengan rahmatnya, menyapa dengan karunia, menyapa dengan pengkabulan doa itu di sepertiga malam akhir. Kalau ada orang ngaku cinta Allah, sementara Allah akan menyapa di sepertiga akhir, lah kok nggak datang, bohong dia. Wong Allah selalu mengatakan, "Hanbi mustafir, siapa minta ampun kepadaku? Siapa yang punya hajat? Ayo aku kabul." Ini sepertiga akhir. Nah, sepertiga akhir kurang lebih jam 2 ke atas. 2, 3, 4. Itulah saat indah untuk kita mengadu kepada Allah. Dan ini perlu kami tambahkan juga di sini, karena di samping itu, yang sebelah kiri itu, ibu-ibu, itu kadang ada udzur juga, mohon maaf. Ini bicara tentang sholat. Sementara harus kita tambah, yang tidak sholat sekalipun, wahai ibu yang solehah. Wanita sehat normal ada haid. Ada udzur. Udzur Anda jangan menjadi sebab Anda tidak mengadu kepada Allah di sepertiga akhir malam. Di sepertiga akhir malam hari. Jadi itu yang diberi kabar gembira oleh Allah adalah siapapun yang mengadu kepada Allah di saat itu. Bukan orang suci saja. Bukan Anda pun dalam keadaan haid bisa. Jangan seperti sebagian wanita kalau sudah lagi haid, libur. Libur sholat, iya. Tahajud, pasti. Sampai masakin sarapan suaminya, enggak. Hanya disiapin mie sama air panas di termos. Begitu, Dok Bang, sudah siap situ, nanti tinggal tuangin. Gitu. Dia masih ngorok. Ya, melanjutkan perjalanan di atas kasurnya itulah. Ini nggak begitu seorang ibu yang solehah. Biarpun dia dalam keadaan haid, dia bangun menemani anak yang lagi tahajud, menemani suami lagi tahajud. Dia duduk menghadap ke kiblat lalu mengadu kepada Allah. Dalam keadaan haid, yang penting jangan sholat. Jadi yang dikabul oleh Allah bukan saja yang sholat, wahai ibu yang solehah. Supaya paham ini. Jangan haid Anda alasan terlalu tidak bangun. Bangun. Bahkan bisa lebih lama. Anda menyiapkan minuman buat suami, buat anak, dan sebagainya. Di saat itu menjadi indah sekali. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kami lanjut sekali lagi. At-targhibu fi qada'il insani wirdahu idza fatahu minal laili. Himbauan bagi siapapun yang punya wirid itu kebiasaan ibadah di malam hari. Kayak misalnya, Anda itu punya amalan sholat, tahajud, hajat, istikharah, kemudian witir. Anda lakukan setiap malam. Ini termasuk pendidikan dari baginda Nabi agar kita tidak biasa memutus. Termasuk karena haid tadi, wahai hamba Allah. Sebab haidnya 14 hari, bayangkan. Itu bisa menjadi budaya baru lagi. Mulai ibadah bangun malam, besok harinya setelah suci berat. Karena apa? Sudah terbiasa 14 hari tidak bangun. Nah, repot kan? Makanya harus tetap bangun, sehingga tidak perlu lagi membuat tradisi baru lagi. Jadi tradisi lama tetap dijalankan, yaitu bangun malam. Disebut dalam hadis ini, dihimbau, dianjurkan Anda untuk mengqadha. Anda punya kebiasaan sholat malam dengan beberapa rakaat. Tak tahu ketiduran bablas. Bangun besok Anda qadha. Anda cambuk hawa nafsu Anda agar tidak berani ngulang lagi. Qadha. Bukan niat mengqadha. Maksudnya begini, sudahlah nanti saya sholat siang aja deh. Oh nggak boleh begitu. Bangun malam malas. Katanya apa? Besok aja diqadha siang. Oh nggak begitu. Ini bagi Anda yang punya wirid, punya kebiasaan melakukan sholat di tengah malam, lah kok malam itu ada satu hal, apakah Anda terlupa, ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa digabung dengan beribadah, maka di saat seperti itu Anda besok, Anda qadha. An Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man nama 'an hizbih." Barang siapa tertidur dari kebiasaan hizib, baca Al-Qur'an, Pak. Membaca Al-Quran ada batas tertentu, hizib namanya. Atau apa saja, an syai'in minhu, atau apapun. Jadi punya kebiasaan baik di malam hari, sholat, baca Quran, dan sebagainya. Maka faqra'u baina sholatil fima baina sholatil fajri wa dhuhri. Maka bisa diqadha antara sholat subuh sampai duhur. Jadi waktu mengqadha.
Paling tidak mengkodok jangan sampai lebih dari zuhur. Kenapa? Kalau zuhur numpuk lagi dengan kerjaan baru lagi. Ada waktu terbentang antara, biarpun setelah zuhur bisa saja mengkodok. Jadi antara sholat subuh selesai, ini waktu mengkodok. Ya Allah, semalam saya belum melakukan. Nah, terus sampai. Jadi min sholat baina sholatil fajri wa dhuhri. Kutiba lahu, kalau memang dia melakukan itu semuanya, ya, karena penyesalan itu menunjukkan ada penyesalan karena dia telah tidak melakukan amalan-amalan yang telah dirutini, maka Allah pun memberikan pahala. Kutiba lahu, maka ditulis bagi orang tersebut ka'annama qara'ahu minal laili, seperti baca Al-Qur'an di malam hari. Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Hadis riwayat oleh Muslim dan ashabus sunan. Baik, ini adalah tentang bangun malam. Tolong ayo kita semuanya membiasakan diri untuk bisa bangun malam biarpun hanya beberapa rakaat saja. Untung-untung Anda serius lebih dari 10. Lebih dari yang khusyuk. Kemudian kami himbau ada doa-doa yang jelas setelah itu. Maka kami himbau ada doa Al-Fatih. Al-Wirdul Fatih itu sebenarnya isinya doa-doa. Kalau para santri itu dibaca setelah habis sholat tahajud. Baca Al-Wirdul Fatih karena di situ adalah kami susun dengan sedikit berbeda modelnya. Pertama, Fatihnya kita dahulukan karena itu untuk mendoakan ingat kepada orang-orang orang yang ingat baginda Nabi, sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Kemudian yang kedua adalah Fatihah untuk orang yang telah mendahului kita, orang yang kita cintai dan seterusnya. Yang ketiga adalah untuk orang yang masih hidup yang bersama kita. Kemudian setelah itu masuk zikir, membaca sholawat, istighfar dulu, sholawat, baca wirdul sholawat Fatih, kemudian doa istighfar Nabi Yunus, kemudian setelah itu membaca doa perlindungan dan seterusnya sampai amanah Rasul. Ini amalan kalau dihitung-hitung bagi orang yang cara membacanya perlahan itu sampai 8 menit. Kalau bacanya agak cepat 5 menit. Ini sebetulnya mudah sekali. Tapi yang menjadi masalah kita ini nggak biasa istiqomah. Maka kami sampaikan kepada siapapun, lihat. Dan zikir dari seorang ustadz kiai itu adalah tidak bertentangan dengan zikir yang sudah kita terima dari guru kita. Anda mungkin ambil satu torekoh, punya amalan, tetap dijalankan. Kalau mendapat amalan baru lagi, nggak ada masalah. Oh, ini dari Nabi SAW kok. Boleh dibaca oleh siapa saja. Istighfar dianjurkan Nabi, lihat. Baca sholawat dianjurkan Nabi. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, para ulama menjelaskan. Itu adalah istighfar Nabi. Nabi Yunus saat berada di perut ikan, dan seterusnya. Maka kita harus benar-benar ya, di dalam bangun malam sedikit serius. Mulai malam ini insya Allah. Kemudian sebut orang-orang. Kan setelah Wirdul Fatih itu kan ada doa. Doakan orang yang kita cintai. Bahkan orang yang tidak baik sama kita doakan dengan doa kebaikan. Tanda bersih hati Anda. Orang yang minjem duit gak balik-balik. Orang kurang ajar memfitnah. Doakan dengan doa kebaikan, runtuh dia. Dan menjadi baik, beruntunglah kita menjadi kawan dalam berjuang. Ini saja insya Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.